Sekarang kita jumpa lagi dengan Ibu Nurbaiti dalam mata pelajaran PPKN. Adapun materi kita yang lalu adalah pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Sekarang kita lanjutkan dengan materi politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik dapat menganalisis sistem politik luar negeri dalam menjalin hubungan internasional. Kemudian buka buku PPKN kelas 11 halaman 125 sampai halaman 129. Politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Hubungan yang dijalin oleh suatu negara dengan negara lain tentu saja tidak dapat dilepaskan dari tata pergaulan antar negara. Jika dalam pergaulan manusia dalam lingkungan tetangga ada yang dinamakan tata krama pergaulan, maka dalam pergaulan antar negara pun terdapat hal yang sama. Setiap negara mempunyai politik masing-masing. Kebijakan politik masing-masing negara dalam pergaulan internasional dinamakan politik luar negeri. Berkaitan dengan hal tersebut, bentuk kerjasama dalam perjanjian internasional yang dilakukan oleh bangsa Indonesia merupakan perwujudan dari politik luar negeri Indonesia. Selain itu, politik luar negeri juga memberikan corak atau warna tersendiri bagi kerjasama dan perjanjian internasional yang dilakukan oleh suatu negara. Apa sebenarnya politik luar negeri bangsa Indonesia? Untuk mengetahui corak politik luar negeri Indonesia dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat tentang tujuan negara. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pernyataan tersebut mengidentifikasi bahwa politik luar negeri kita memiliki corak tertentu. Pemikiran para pendiri negara yang dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut didasari oleh kenyataan bahwa sebagai negara yang baru merdeka, kita dihadapkan pada lingkungan pergaulan dunia yang dilematis. Pada awal pendirian negara Republik Indonesia, kita dihadapkan pada satu situasi dunia yang dikuasai oleh dua kekuatan negara adidaya sebagai akibat dari Perang Dunia Kedua. Dua kekuatan tersebut adalah yang pertama, Blok Barat di bawah kendali Amerika Serikat dengan mengusung ideologi liberal. Kedua, Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet dengan mengusung ideologi komunis. Kenyataan ini mengaruh kepada negara Indonesia yang baru saja merdeka dan tengah berupaya keras mempertahankan kemerdekaannya dari rombongan Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Kondisi dan mau tidak mau memaksa Indonesia untuk menentukan sikap walaupun usia masih sangat muda. Sikap bangsa Indonesia tersebut tertuang dalam rumusan politik luar negeri Indonesia. Pemerintah Indonesia yang pada waktu itu dipimpin oleh Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Pada tanggal 2 September 1948, di hadapan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat mengumumkan pendirian politik luar negeri Indonesia yang antara lain berbunyi,
Tetapi mestikah kita, bangsa Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara kita, hanya harus memilih antara pro-Rusia atau pro-Amerika? Apakah kita Pemerintah Indonesia yang pada waktu itu dipimpin oleh Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden pada tanggal 2 September 1948 di hadapan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat mengumumkan pendirian politik luar negeri Indonesia yang antara lain berbunyi, tetapi meskipun kita, bangsa Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara kita, hanya harus memilih antara pro-Rusia atau pro-Amerika, apakah tidak ada pendirian lain yang harus kita ambil dalam mengejar cita-cita kita? Tujuan politik luar negeri Indonesia menurut Muhammad Hatta adalah: pertama, mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. Kedua, memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar untuk memperbesar kemakmuran rakyat. Ketiga, meningkatkan perdamaian internasional. Keempat, meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita yang tersimpul dalam Pancasila, dasar dan filsafat negara kita. Pemerintah Indonesia pada waktu itu berpendapat bahwa pendirian yang harus diambil tidak menjadikan negara kita terjebak dalam kepentingan dua blok tersebut. Negara kita tidak mau menjadi objek dalam pertarungan politik antar dua blok tersebut. Negara kita harus menjadi subjek yang berhak menentukan sikap sendiri dan memperjuangkan tujuan sendiri yang merdeka seutuhnya tanpa ada rongrongan dari negara lain. Dalam kesempatan itu Muhammad Hatta menyampaikan pidatonya dengan judul Mendayung Antara Dua Karang. Pidato tersebut kemudian dirumuskan lagi secara eksplisit sebagai prinsip bebas aktif yang kemudian menjadi corak politik luar negeri Indonesia sampai sekarang. Dengan demikian, politik luar negeri Indonesia bersifat bebas aktif. Hal ini dapat dilihat dari peristiwa-peristiwa di bawah ini, yang dengan jelas menggambarkan bentuk kerjasama yang dikembangkan bangsa Indonesia. Yang pertama, Indonesia menjadi anggota PBB yang ke-60 pada tanggal 28 September 1950. Kedua, memperakarsai penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 yang melahirkan semangat dan solidaritas negara-negara Asia Afrika yang kemudian melahirkan Dasar-Sila Bandung. Ketiga, keaktifan Indonesia sebagai salah satu pendiri gerakan non-blok. Keempat, terlibat langsung dalam misi perdamaian dengan keamanan PBB dengan mengirimkan pasukan Garuda ke negara-negara yang dilanda konflik. Kelima, Indonesia menjadi salah satu pendiri ASEAN. Keenam, ikut serta dalam setiap pesta olahraga internasional mulai dari SEA Games, Asian Games, Olimpiade, dan sebagainya. Ketujuh, Indonesia aktif juga dalam beberapa organisasi internasional, antara lain misalnya organisasi Konferensi Islam, kemudian organisasi negara-negara
pengekspor minyak, dan kerjasama ekonomi Asia Pasifik. Kedelapan, menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan berbagai negara yang ditandai dengan pertukaran perwakilan diplomatik dengan negara yang bersangkutan. Sekian dan terima kasih. Adapun kesimpulan dari materi kita pada hari ini adalah hubungan yang dijalin oleh suatu negara dengan negara lain tentu saja tidak dapat dilepaskan dari tata pergaulan antar negara. Untuk mengetahui corak politik luar negeri Indonesia, perhatikan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada alinea keempat tentang tujuan negara, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kemudian materi kita yang akan datang adalah peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Apabila ada hal-hal yang kurang dimengerti, Ibu akan buka sesi tanya jawab dalam Discord. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Jaga kesehatan, tetap di rumah. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat pagi.